Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rosan Fikri Al-Farizi, NIM 20202117. Dengan video ini saya akan sedikit menjelaskan materi pembelajaran Al-Quran Hadis dari pertemuan 1 sampai 6, yang mana pertemuan pertama yaitu Quran Surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun dan Al-Ma'un. Pertemuan 2 Quran Surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kausar, Al-Fil dan At-Tin. Pertemuan 3 yaitu Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8 dan 146. Pertemuan 4 yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran ayat 134, Al-Anfal 27 dan Al-Ahqaf ayat 13. Pertemuan kelima yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, An-Nahl ayat 114 dan Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nomor 6, pertemuan 6 yaitu Quran Surah Al-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159, Al-Hujurat ayat 13. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan-kandungan surah saja, mengingat banyak materi-materi yang akan dijelaskan. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah sangat jelas yakni nilai religius, sehingga segala sesuatu yang kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut juga mengandung nilai sopan santun, pemaaf, penyayang. Dalam ayat selanjutnya terdapat makna di setiap yang kita dapatkan nikmat seperti apapun maka wajib mengucapkan alhamdulillah, sehingga nilai religius juga ada. Adapun juga nilai sifat pemaaf, tidak egois, peduli dan menghargai diri sendiri maupun orang lain, memiliki sifat tegas, kerja keras, disiplin dan rendah hati, tidak sombong, menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu saja kandungan dari Quran Surah Al-Fatihah. Selanjutnya itu Quran Surah Al-Falaq, yang mana surah Al-Falaq mengandung istilah azah, yang mana permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk diri sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan dalam surah Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surah Al-Falaq ini juga mengandung istilah azah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir dan juga kejahatan orang-orang hasad. Kemudian Quran Surah Al-Kafirun, yaitu surah Al-Kafirun berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Surah Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atau ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat. Dengan tujuan apapun, surah Al-Kafirun ini juga menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampur adukan dua akidah yang berbeda. Surah ini juga merupakan bahwa Rasulullah SAW tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surah Al-Kafirun ini juga berisi merupakan ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapat balasan sesuai pilihannya. Yang keenam yaitu Quran Surah Al-Ma'un. Selanjutnya itu Quran Surah Al-Ma'un, kandungannya itu Allah menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasih demi kebutuhan hidup. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa diri lebih besar derajatnya dari orang lain. Sifat takabur merupakan sifat tercela dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan sifat pendusta adalah orang yang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan penduduk miskin, maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang-orang miskin. Baiklah, langsung ke pertemuan 2 yaitu Quran Surah Al-Ikhlas, yang mana kandungannya yaitu adapun pokok kandungan surah Al-Ikhlas adalah penegasan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Surah Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid murni, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mensucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Surah ini juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Surah ini juga dinamakan dengan surah At-Tafrid
atau dari neraka. Surah ini At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah atau Al-Wilayah, karena orang yang membacanya akan termasuk para wali Allah. Selain itu surah ini juga dinamakan surah Al-Ma'rifah dan surah As-Sos karena mencakup pokok-pokok agama. Selanjutnya yaitu Quran surah An-Nasr. Adapun pokok-pokok surah isi kandungan surah An-Nasr sebagai berikut. Surah An-Nasr menceritakan tentang kenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy Mekah. Peristiwa ini sering disebut Fathul Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi pada tanggal 10 Ramadan 10 Hijriah. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan, dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan Islam terbukti. Semua keberhasilan dan kemenangan yang diperoleh umat Islam adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat bagi orang-orang yang mau bertobat atas dosa-dosanya. Selanjutnya kandungan Quran surah Al-Kautsar, yaitu pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Nikmat itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk yang jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ayat kedua pada ayat ini adalah Allah memerintahkan sholat dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka hendaknya Nabi Muhammad SAW bersyukur dengan cara mendirikan sholat dan menyembelih binatang kurban untuk kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW orang yang terputus rahmat dari Allah serta tidak akan mendapat kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Fil yang mana kandungannya yang diturunkan kepada kaum Quraisy karena Allah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah. Mereka bertekad menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah, namun Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan mengusir dengan penuh hinaan. Ibnu Katsir menjelaskan Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik dari orang-orang Yaman yang beragama Nasrani, tetapi karena melihara Ka'bah yang dimuliakan Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW. Peristiwa pasukan bergajah ini pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedangkan surah Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya, mengingat kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberi pesan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dari kaid tipu daya Abraha. Allah juga melindungi Rasulullah dari kaum Quraisy. Kemudian yaitu Quran surah At-Tin. Surah ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan oleh orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Selanjutnya yaitu pertemuan 3 yaitu Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang mana kandungannya berisi tentang adab penuntut ilmu dalam majelis ilmu serta pentingnya menuntut ilmu karena orang-orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yaitu menjelaskan tentang kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33 ini ialah mengingatkan manusia bahwa manusia tidak bisa menandingi dan lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ayat ini juga memotivasi manusia untuk terus mengembangkan ilmu dan teknologi tanpa mempunyai sifat sombong dan merasa hebat. Selanjutnya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 11 yaitu mengajarkan kita agar memberikan sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak yatim dan orang-orang miskin. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 146 yang mana kandungan surah An-Nisa ayat 146 ini yakni mengajarkan kita semua untuk ikhlas dalam beramal atau beribadah dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain atau yang disebut dengan riya. Jika kita selalu ikhlas dalam beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan dirinya akan diselimuti oleh kedamaian dan ketentraman. Lanjut ke pertemuan 4 yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang mana menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melakukan sabar dan sholat ketika kita diberi
Allah Subhanahu wa taala cobaan, maka bersabarlah dan perbanyaklah sholat sebagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu Quran surah Ali Imran ayat 143, yang mana surah Ali Imran ayat 143 ini menjelaskan 4 karakter orang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Karakter orang bertakwa yang pertama yaitu gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya atau miskin, saat banyak uang maupun di tengah keterbatasan. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 27, yang mana surah ini menjelaskan sebagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi suruhan Rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya. Pada ayat ini juga Allah melarang kaum muslimin mengkhianati janji mereka. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Ahqaf ayat 113, yang mana surah Al-Ahqaf ayat 13 ini menjelaskan kepada seorang yang telah berkata, Tuhan kami ialah Allah, dan dia istiqomah dan tidak ada kekhawatiran pada apa yang mereka hadapi, maka mereka adalah penghuni surga. Mereka akan kekal di dalamnya sebagaimana balasan keistiqomahan mereka. Lanjut ke pertemuan 5 yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 63, yang mana surah Al-Furqan ayat 63 ini mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah SAW yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Kandungan surah Al-Furqan ayat 63 salah satunya yaitu hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati dan tidak sombong. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Furqan ayat 63 salah satunya yaitu menjadi pribadi yang rendah hati atau tawaddu, tidak memandang orang lain hina, tidak mengagung-agungkan diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Isra ayat 27, yang mana kandungan surah Al-Isra ayat 27 salah satunya yaitu melarang berperilaku boros atau mubazir. Hadis yang terkait dengan surah Al-Isra ayat 27 ini ialah hadis riwayat Muslim, yang mana isinya perilaku yang mencerminkan surah Al-Isra ayat 27 yaitu tidak bersikap boros, baik mubazir terhadap waktu, harta, bicara, makan, hemat dalam mengeluarkan harta, tidak menuruti bujukan hawa nafsu setan, dan tidak menggunakan harta untuk bermaksiat, dan hemat menggunakan air. Selanjutnya yaitu Quran surah An-Nahl ayat 114, yang mana kandungan surah An-Nahl ayat 114 salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik, halal thayyibah. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nahl yaitu makan dan minum dari makanan yang halal, menjauhi makanan yang Allah haramkan, dan mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan, dan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, atau yang disebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 91 dan juga 90. Kandungan surah Al-Maidah ayat 90 salah satunya yaitu seluruh manusia terutama orang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Sedangkan kandungan surah Al-Maidah ayat 91 salah satunya yaitu membentuk perilaku, yaitu salah satunya itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman khamar, berjudi, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan syaitan. Hadis yang terkait dengan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini ialah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia telah mengatakan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, para penduduknya terbiasa dengan meminum khamar dan permainan judi. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, menjauhi semua perilaku tercela, terutama meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, mencegah adanya peperangan dan permusuhan sesama umat Islam, dan tidak lupa selalu mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Yang selanjutnya yaitu pertemuan ke-6, yang mana Quran surah Az-Zumar ayat 53. Isi kandungan surah Az-Zumar ayat 53 ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis
akan adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, yang mana kandungan melalui ayat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan kepada orang yang mau berusaha keras, istiqomah, dan setiap usaha atau ikhtiar tersebut hendaknya diawali dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Quran surah Al-Imran ayat 159. Isi kandungan surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan suka berdekatan dengan beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga selalu mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan. Bahkan musyawarah atau syura ini menjadi prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Setelah musyawarah menghasilkan keputusan, maka keputusan itu harus dijalankan bersama, dan selebihnya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau dengan hasilnya. Jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan. Sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu, dalam musyawarah ada keberkahan, dan dengan tawakal Allah akan mencurahkan cintanya. Yang terakhir yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Isi kandungan surah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan, mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa, sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua manusia akan sama dan setara di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang gemar beribadah, bertakwa, dan senantiasa menjadi hamba Allah yang taat beragama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dengan video ini. Terima kasih. Semoga dengan video ini dapat memberi sedikit penjelasan materi-materi dan berguna bagi kita semua, baik untuk diri saya sendiri maupun kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.